Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Mathematics Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Pada video pembelajaran matematika kali ini kita akan membahas tentang inverse matrix ordo 2x2. Untuk inverse matrix ordo 3x3-nya, insya Allah pada video-video berikutnya. Diharapkan dalam pembelajaran ini, setelah mencermati video ini, peserta didik dapat menentukan inverse matrix ordo 2x2 serta penerapannya dalam sistem persamaan linier dua variabel dan persamaan matriks. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep inverse matriks berordo 2x2. Jika kita berikan suatu sembarang bilangan real yang tidak sama dengan 0, maka akan ada bilangan A pangkat min 1 inverse atau kebalikan dari A, sehingga A inverse A sama dengan A kali A inverse sama dengan 1. Itu dalam suatu bilangan. Bagaimana kalau untuk matriks? Nah, kalau untuk matriks yang memiliki sifat inverse, kita akan mencari apakah ada matriks B, sehingga A kali B akan sama dengan B kali A akan sama dengan matriks identitas. Kemudian jika matriks B-nya ada, disebut inverse dari matriks A. Dinotasikan dengan A pangkat min 1. A pangkat min 1 tidak berarti 1 per A atau matriks identitas dibagi matriks A. Dalam matriks, ingat, tidak ada aturan pembagian. Jadi, A inverse atau A pangkat min 1 hanyalah simbol yang diberikan pada matriks B di atas ini. Ya, jadi ini hanya suatu simbol. Jadi jangan diubah menjadi 1 per matriks A. Suatu bilangan bisa. Tapi kalau matriks tidak ada aturan pembagian. Paham? Insya Allah. Kemudian yang perlu dicatat dalam inverse matriks adalah bahwa suatu matriks A itu mempunyai inverse hanya jika A-nya adalah matriks persegi. Ordonya berarti n kali n. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Kenapa? Karena nanti hasil kali A kali B dan B kali A sama. Ya, karena Pak, di sini kan A kali B harus sama dengan B kali A. Jadi kedua-duanya tidak dapat menyatakan matriks identitas yang sama kecuali jika A-nya matriks persegi. Kalau A-nya persegi, maka inverse-nya pun akan persegi. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa matriks persegi A dikatakan mempunyai inverse jika ada suatu matriks persegi B sehingga A kali B sama dengan B kali A dan hasilnya sama dengan matriks identitas. Nah, dengan kata lain, A dan B ini disebut saling inverse. Paham? Insya Allah. Contoh, tunjukkan bahwa matriks A dan matriks B adalah saling inverse. Berarti yang kita tunjukkan, kita cari A kali B, kita cari B kali A, apakah keduanya sama dengan matriks identitas? Masih ingat matriks identitas? Betul, 1, 0, 0, 1. Kita cari terlebih dahulu A kali B. Matriks A-nya 4, 9, 3, 7.
Matriks B-nya 7, negatif 9, negatif 3, 4. Sama dengan. Langsung saja atau gimana? Boleh diuraikan dulu. Baris kolom 4 kali 7 ditambah 9 kali min 3. Sekarang pindah kolomnya. Barisnya tetap. Baris pertama, kolom kedua. Berarti pindah ke sini. 4 kali negatif 9 ditambah 9 kali 4. Kemudian pindah baris kolom 3 kali 7 ditambah, bergerak ya, 7 kali min 3. Kemudian baris kedua, kolom kedua, 3 kali negatif 9 ditambah 7 kali 4. Sama dengan 28 dikurang 27 berarti ini 1. Negatif 36 ditambah 36, 0. 21 dikurangi 21, 0. Negatif 27 ditambah 28, 1. Berarti ini sama dengan identitas. Paham? Sangat mudah. Sekarang kita cari matriks B kali A. 7 negatif 9 negatif 3, 4 dikali 4, 9, 3, 7. Sama dengan. Oke, kita uraikan lagi. Mengulang lagi perkalian matriks. Baris kolom 7 kali 4 ditambah negatif 9 dikali 3. Pindah kolomnya. Baris pertama, kolom kedua. 7 kali 9 ditambah negatif 9 dikali 7. Kemudian pindah barisnya. Baris kedua, kolom pertama. Negatif 3 dikali 4 ditambah 4 kali 3. Kemudian baris kedua, kolom kedua. Negatif 3 kali 9 ditambah 4 kali 7. Sama dengan 28 dikurang 27, 1. 63 dikurang 63, 0. Negatif 12 ditambah 12, 0. Negatif 27 ditambah 28, 1. Apakah sama dengan identitas? Sama. Jadi, karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka matriks A dan B saling inverse. Artinya apa saling inverse? Matriks A merupakan inverse dari matriks B dan matriks B inverse dari matriks A. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita masih membahas tentang konsep inverse matriks berorder 2 kali 2. Jika matriks A-nya adalah A, B, C, D dengan syarat AD min BC tidak sama dengan 0, maka inverse dari matriks A adalah nih. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali matriks adjoin. Ya, untuk 2 kali 2, determinan A-nya adalah AD min BC, berarti 1 per AD min BC. Matriks adjoinnya dari matriks A adalah diagonal utamanya ditukar, AD menjadi DA, paham? Dan diagonal yang lainnya, BC-nya jadi negatifnya. Awalnya B, negatif B. Awalnya C, negatif C. Ingat? Inverse dari matriks A, A, B, C, D adalah 1 per AD min BC dikali matriks adjoin. Matriks adjoinnya adalah yang diagonal utama ditukar, A dengan D. Yang diagonal satunya adalah dinegatifkan. AD jadi DA, B jadi negatif B, dan C jadi negatif C. Paham ya? Insya Allah. Contoh, tentukan inverse matriks 4, 9, 3, 7. Ini matriks yang tadi, yang saling inverse tadi. Inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin matriks
1 per determinannya adalah 4 kali 7 dikurangi 9 kali 3. Matriks adjoinnya adalah ditukar 7 dan 4. 9 dan 3-nya dinegatifkan. Sama dengan 1 per 28 dikurangi 27. Berarti 1 sama dikali matriks 7 negatif 9 negatif 3 4. Berarti hasilnya adalah matriks inverse-nya 7 negatif 9 negatif 3 4. Kita perhatikan matriks sebelumnya yang saling inverse. Nah, perhatikan 4 9 3 7, 7 negatif 9 negatif 3 4 ya. Kemudian contoh soal yang lainnya. Jika matriks A sama dengan 3 negatif 5 2 negatif 2 dan matriks A kali B sama dengan identitas, maka cari matriks B-nya. Ingat, kalau A kali B sama dengan identitas, berarti B adalah saling inverse atau B sama dengan inverse dari matriks A. Sudah kita kerjakan 1 per determinan matriks A dikali adjoin A. 1 per AD min BC 3 kali negatif 2 dikurangi negatif 5 kali 2. Matriks adjoinnya gimana? Ditukar 3 dengan min 2 jadi min 2 3. Negatif 5 menjadi 5, 2 jadi negatif 2. Sama dengan 1 per negatif 6 ditambah 10 berarti 4 kali matriks adjoinnya negatif 2 5 negatif 2 3. Kalikan 1 per 4 dengan semua elemennya berarti negatif 2 per 4 atau negatif 1 per 2. 5 per 4 negatif 1 per 2 3 per 4. Adakah jawabannya? Negatif 1 per 2 negatif 1 per 2 5 per 4 3 per 4. D jawabannya. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Diketahui matriks A sama dengan 2K plus 3, negatif 12, 6, dan 7. Matriks B sama dengan 1, 1, negatif 5, negatif 2. Dan matriks C sama dengan 5, 11, negatif 1, dan negatif 2. Tentukan nilai K yang memenuhi A tambah B sama dengan C inverse. A ditambah B sama dengan C inverse. Matriks A-nya adalah 2K plus 3, negatif 12, 6, dan 7. Ditambah matriks B-nya adalah 1, 1, negatif 5, negatif 2, sama dengan C inverse 1 per determinan dari matriks C-nya, 5 kali min 2 AD, min BC dikurangi 11 kali min 1, kali matriks adjoinnya minus 2 dengan 5 ditukar 11 jadi negatif 11, negatif 1 jadi 1. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, kita jumlahkan 2K plus 1 ditambah 1 2K plus 4, negatif 12 ditambah 1 negatif 11, 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Sama dengan 1 per negatif 10 ditambah 11 berarti 1. Negatif 2, negatif 11, 1, 5. 1 per 1, 1 ya. Oke, di sini juga sama. Perhatikan. 5 dengan 5, negatif 11 dengan negatif 11. Berarti ini sama semua, soalnya sudah sesuai ya. Berarti yang belum sama adalah ini. 2K ditambah 4 sama dengan negatif 2. 2K sama dengan negatif 6. Berarti K-nya negatif 3. Bagaimana? Sangat mudah. Kita bahas berikutnya adalah tentang matriks singular. Apa itu matriks singular? Sebuah matriks tidak mempunyai inverse jika determinan matriks tersebut sama dengan 0.
Ingat, rumus dari A inverse matriks kan 1 per determinan A dikali A joinnya. Kalau determinan A-nya 0, suatu bilangan dibagi 0 tidak terdefinisi, maka inverse-nya tidak akan ada. Nah, disebut dengan matriks apa? Singular. Ya, tidak mempunyai inverse, determinannya berarti 0, disebut dengan matriks singular. Kebalikannya, yang determinan A-nya tidak 0, matriksnya berarti memiliki inverse, disebut dengan matriks non-singular. Paham? Insya Allah. Contoh, diketahui matriks A 2, 1, 0, min 1 dan identitas 1, 0, 0, 1. Tentukan nilai K jika matriks A min KI adalah matriks singular. Berarti kita cari dulu A min KI. A-nya adalah 2, 1, 0, min 1 dikurangi K, identitasnya 1, 0, 0, 1. 2, 1, 0, min 1 dikurangi K0, 0, K. Berarti ini akan sama dengan 2 min K, 1, 0, min 1, min K. Ingat, A min KI matriks singular. Matriks singular berarti tidak memiliki inverse. Berarti artinya determinannya sama dengan 0. Jadi determinan apa? Bukan determinan matriks A-nya, tapi matriks A min KI. Ya. Jadi determinan matriks A min KI sama dengan 0. Determinan dari matriks 2 min K 1, 0, min 1, min K sama dengan 0. AD min BC. BC-nya 1 kali 0, 0. Berarti 2 min K min 1 min K dikurang 0 sama dengan 0. Nah, ini jangan dijabarkan karena di sini 0 sudah. Langsung saja kita faktorkan udah ya. Berarti kita langsung jawab. Jadi 2 dikurang K sama dengan 0. K-nya berapa? 2. Negatif 1 dikurang K sama dengan 0. K-nya berapa? Negatif 1. Jadi nilai K-nya yang memenuhi adalah negatif 1 dan 2. Bagaimana? Sangat mudah. Kita bahas sifat-sifat inverse matriks. Yang pasti matriks persegi. Yang pertama, matriks inverse diinverskan lagi. Berarti dia balik lagi jadi matriks semula, yaitu matriks A. Kalau awalnya adalah A inverse. Kemudian matriks A kali B diinverskan, berarti ini akan sama dengan B inverse kali A inverse. Berarti kalau kita punya 3 matriks A kali B kali C diinverskan, C inverse kali B inverse kali A inverse. Paham? Insya Allah. Kemudian A dikali A inverse akan sama dengan A inverse dikali A. Akan sama dengan matriks identitas yang tadi disebut dengan A dengan A inverse saling inverse. Paham ya? Kemudian B kali A diinverskan akan sama dengan A inverse kali B inverse. Nah, ini sejenis dengan yang ini. Ya. Kemudian A transpose diinverskan itu akan sama dengan A inverse ditranspose. Determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per determinan A. Karena determinan A kan konstanta, skalar. Jadi bisa dijadikan 1 per, ya. Oke, contoh. Hasil kali matriks BA dikali B ditambah A inverse dikali B inverse adalah, perhatikan di sini, B kali A dikali B ditambah A inverse kali B inverse sama dengan. Oke, kita kalikan ke sini dulu atau langsung boleh ya. Kalau mau ke sini dulu berarti ini BAB ditambah BAA inverse. Baru kita kali B inverse. Sekarang ini kalikan dengan B inverse.
B inverse ditambah B A inverse B inverse. Ya. Sama dengan, perhatikan ini. B inverse. Nah, ini A inverse itu sama dengan identitas. Berarti ini akan sama dengan identitas. Ditambah, perhatikan ini. A inverse berarti identitas juga. Gitu ya. Sifat dengan identitas, kalau ada A dikali matriks identitas, itu akan sama dengan matriks A. Begitu pula identitas dikali matriks A akan sama dengan matriks A. Berarti ini akan sama dengan BA. Ditambah B kali I adalah B. Berarti B inverse. Sama dengan BA ditambah B inverse identitas. Jadi jawabannya adalah BA ditambah identitas. B. Ingat, dalam matriks tidak berlaku sifat komutatif. Jadi hati-hati di sini BA, jangan memilihnya A, B. Paham? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Diketahui matriks A 23, 1, 2 dan matriks B 1, 2, min 1, 1. Tentukan inverse matriks dari A kali B. Nah, kalau menggunakan sifat inverse matriks, ini kita bisa mengerjakan dua cara. Bisa menggunakan A kali B-nya dulu kita cari, perkaliannya baru di inverse. Atau A inverse kita cari, B inverse kita cari, baru kita kalikan tapi dibalik. B inverse dikali A inverse. Oke? Kita coba dulu kalikan A kali B. 2, 3, 1, 2. Dikali 1, 2, min 1, 1. Langsung saja ya, 2 dikurang 3, berarti min 1. 4 ditambah 3, 7. 1 dikurang 2, min 1. 2 ditambah 2, berarti 4. Maka AB inverse-nya sama dengan 1 per determinannya min 4 dikurangi min 7 dikali matriks adjoinnya ditukar 4 min 1 negatifkan negatif 7 1 per 3 dikali 4 negatif 7 1 negatif 1. Adakah jawabannya? 1 per 3 4. Nah ini 4 negatif 7 1 negatif 1. C jawabannya. Nah, sekarang kita akan buktikan menggunakan B inverse kali A inverse. Kita cari A inverse-nya terlebih dahulu. 1 per determinannya 4 kurang 3. Berarti 1. Matriks adjoinnya ditukar 2 negatifkan. Negatif 3, negatif 1. Berarti ini karena ini 1. Berarti hasilnya 2, negatif 3, negatif 1. 2. B inverse sama dengan 1 per determinannya adalah 1 dikurangi negatif 2 kali matriks adjoinnya ditukar satunya negatifkan negatif 2 dan 1 per 3 dikali 1 min 2 1 1. Nah, menggunakan sifat AB inverse itu bukan A inverse kali B inverse, namun B inverse dikali A inverse, ya. Jadi ini 1 per 3, 1 negatif 2, 1 dikali A inverse, 2 negatif 3, negatif 1, 2. Sama dengan 1 per 3, kita kalikan, 2 ditambah 2, berarti 4. Negatif 3, negatif 4, berarti negatif 7. 2 dikurang 1, berarti sama dengan 1. Negatif 3 ditambah 2, berarti negatif 1. Perhatikan. Apakah sama? Sama. Ya. Jadi, AB inverse
sama dengan B inverse A inverse. Karena tidak berlaku sifat komutatif, berarti tidak mungkin sama dengan A inverse kali B inverse. Paham? Insya Allah. Soal berikutnya, menggunakan sifat determinan inverse. Diketahui matriks A 2143, tentukan nilai K yang memenuhi K kali determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. Kita cari dulu determinan A. Sama dengan berapa? 2 kali 3 dikurang 1 kali 4. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke? Nah, gunakan sifat determinan. Determinan A transpose itu akan sama dengan determinan A. Berarti akan sama dengan 2. Determinan A inverse akan sama dengan 1 per determinan A. Berarti akan sama dengan 1 per 2. Sehingga K kali determinan A transpose sama dengan determinan A inverse. K kali determinan A transpose-nya adalah 2 sama dengan 1 per 2. Maka K sama dengan 1 per 4. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya menggunakan sifat determinan digabung dengan sifat inverse. A transpose adalah transpose dari A. Jika C sama dengan 4 per 7, negatif 1 per 7, negatif 1 per 7, dan 2 per 7, sedangkan B 4, 2, 28, A sama dengan C inverse. Maka determinan dari matriks A transpose kali B adalah, perhatikan, yang dicari adalah determinan A transpose kali matriks B. Ya, kita gunakan sifat saja, tidak usah dicari A transpose-nya, kita kalikan dengan B. Ya, akan memakan waktu yang lama. A-nya adalah C inverse. Berarti C inverse ditranspose dikali B. Berarti ini akan sama dengan determinan dari C inverse transpose kali determinan B. Ingat, dari sifat determinan transpose sama dengan determinan matriks itu sendiri. Berarti ini akan sama dengan determinan dari matriks C inverse dikali determinan matriks B. Determinan C inverse sama dengan 1 per determinan C dikali determinan B. Berarti ini akan sama dengan determinan matriks B-nya. 4 kali 8, 32, dikurangi 2 kali 2, 4, per determinan matriks C-nya. 4 per 7 dikali 2 per 7, berarti 8 per 49, dikurangi 1 per 7 kali 1 per 7, 1 per 49. Berarti ini akan sama dengan 28 per 7 per 49. Sama dengan 28 1 per 7 atau dikali 7. 28 kali 7 berapa? 196. Bagaimana? Sangat mudah. Berikutnya kita masuk ke persamaan matriks. Satu di antara penggunaan inverse matriks adalah untuk menyelesaikan persamaan matriks. Sifat matriks A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan identitas. Dan A kali I sama dengan I kali A sama dengan A. Digunakan untuk menyelesaikan persamaan matriks berbentuk AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Yang pertama, jika bentuknya AX sama dengan B, kedua ruas kita kalikan kiri kali kiri dengan A inverse. Berarti ini A inverse A kali X sama dengan A inverse B. Gunakan sifat A inverse A sama dengan identitas sama dengan A inverse B. I kali X, I kali A sama dengan A, berarti I kali X sama dengan X sama dengan A inverse B.
Jadi jika ada AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B. Kemudian kalau kita punya XA sama dengan B, kita kalikan dengan A inverse kanannya, yaitu sama dengan XA kali A inverse sama dengan B kali A inverse. Jadi kalau dikalikannya sebelah kanan, maka yang ruas kanan pun sebelah kanan. Gunakan sifat A kali A inverse adalah identitas sama dengan B kali A inverse, X kali I sama dengan X sama dengan B kali A inverse. Jadi jika persamaannya XA sama dengan B, maka X sama dengan B A inverse. Atau kalau pindahnya dengan bahasa lain, kalau pindahnya matriks sebelah kiri, maka simpan di sebelah kiri A inverse-nya. Kalau yang pindahnya sebelah kanan, maka A inverse-nya simpan di sebelah kanan. Itu bahasa kita. Ya, bukan bahasa matematika. Paham? Insya Allah. Oke, sebagai contoh, diketahui matriks A dan B. Tentukan matriks X sehingga AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Yang bagian A, AX sama dengan B. Berarti X sama dengan, ingat, yang pindah sebelah kiri, taruh sebelah kiri. A inverse B sama dengan, A inverse-nya adalah 1 per 2 kali 4, 8 dikurangi 1 kali 3. Dikali adjoinnya, ditukar 4 dengan 2, negatifkan, min 1, min 3. Dikali matriks B, 5, 7, 11, 3. Sama dengan 1 per 5, dikalikan 20 dikurang 11. Berarti 9. 28 dikurangi 3, 25. Negatif 15 ditambah 22, 7. Negatif 7 ditambah 6, negatif 21 ditambah 6, negatif 15. Kalau kita kalikan semuanya ke elemen matriks, berarti ini 9 per 5, 5, 7 per 5, negatif 3. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang yang bagian B, XA sama dengan B, berarti X sama dengan, karena yang pindah sebelah kanan, maka simpannya pun di sebelah kanan, B A inverse. B-nya adalah 5, 7, 11, 3. A inverse-nya sama 1 per 5, 9, 4, negatif 1, negatif 3, 2. Sama dengan 1 per 5 kalikan 20 dikurang 21, negatif 1. Negatif 5 ditambah 14, 9. 44 dikurangi 9, 35. Negatif 11 ditambah 6, negatif 5. Sama dengan negatif 1 per 5, 9 per 5, 7, negatif 1. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya tentang persamaan matriks. Transpos dari matriks A adalah A pangkat T. Jika matriks X memenuhi persamaan 1, 2, 1, 1 kali X sama dengan 10, 6, dan Y memenuhi Y sama dengan setengah X ditranspos, maka Y adalah matriks. Oke, perhatikan ini. AX sama dengan B, maka X sama dengan A inverse B, sama dengan A inverse-nya adalah 1 per 1 dikurang 2. Ditukar negatifnya, negatif 2, negatif 1. Dikali vektor B-nya 10, 6. Sama dengan, ini adalah negatif 1, ya. Yang ini kita kalikan 10 dikurang 12, negatif 2.
Negatif 10 ditambah 6, negatif 4. Kalikan dengan negatif 1 semua. 2, 4. Itu X-nya. Sekarang Y sama dengan setengah X ditranspose. Sama dengan setengah X-nya adalah 24 ditranspose. Berarti sama dengan 1, 2 ditranspose. Berarti 1, 2. Jadi matriks baris. Adakah jawabannya? D. Paham? Sangat mudah. Penyelesaian sistem persamaan linier khususnya dua variabel dengan inverse matriks. Misalnya diberikan sistem persamaan linier sebagai berikut. AX ditambah B sama dengan P, CX tambah D sama dengan Q. Maka kita ubah ke persamaan matriks menjadi matriks koefisiennya adalah ABCD dikali matriks XY sama dengan PQ. Maka ya kita gunakan AX sama dengan B, X sama dengan A inverse B. X sama dengan inverse dari matriks koefisiennya dikali B. B-nya adalah PQ. Maka XY-nya diperoleh 1 per determinan A min BC kali matriks adjoin dikali PQ. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai X kuadrat tambah Y kuadrat yang memenuhi sistem persamaan 4X ditambah 6Y sama dengan 14 dan 5X min 3Y sama dengan 7 menggunakan metode inverse matrix. Kita ubah dulu ke persamaan matriks. Ini adalah matriks koefisiennya 4, 6, 5 negatif 3 dikali XY sama dengan 14, 7. Berarti XY sama dengan 4, 6, 5 negatif 3 kita inversekan dikali 14, 7. Sama dengan 1 per determinannya negatif 12 dikurangi 6 kali 5 30 dikali matriks adjoinnya ditukar negatifkan dikali 14, 7 sama dengan 1 per negatif 42 dikalikan negatif 42 berarti negatif 84. Negatif 70 ditambah 28 sama dengan negatif 42. Jadi XY-nya adalah 21. Yang dicari apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya 2, Y-nya 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan konsep dan juga soal tentang inverse matrix ordo 2x2 telah selesai. Saatnya kalian untuk mencoba. Setelah mempelajari, setelah mencermati video di atas, kalian harus mencoba apakah sudah paham atau belum dengan cara mengerjakan soal penugasan terstrukturnya. Nomor 1 tentang A min B sama dengan C inverse, dicari X-nya. Nomor 2, matriks yang tidak mempunyai inverse, ingat syaratnya apa? Nomor 3, gunakan sifat determinan dari matriks inverse. Nomor 4, tentang persamaan matriks. Dan nomor 5, sistem persamaan linear menggunakan matriks inverse. Selamat berlatih, selamat mencoba, insya Allah bisa. Allah bisa karena biasa. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.